Ya Allah Pak, ternyata jawabannya adalah ketentraman jiwa yang sungguh-sungguh abadi adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah di situ Qur'ane dawuh bertemu Allah. Olehnya bisa bertemu karena jenengan berzikir. Berzikir. Bukan zikir di lisan itu, bukan zikir yang diucapkan di hati yang kita sebut zikir siri, bukan. Itulah wa huwa adzikru bisiril asrar, zikir kesunyian, zikir iku sadar kalau kita itu makhluk siapapun itu laksana seperti wayang kulit. Udah sadar semua itu sing berperan hanyalah urip. Nah itulah yang dimaksud zikir. Yang dimaksud zikir itu di situ Bapak Ibu. Ini yang harus jenengan kali kula tanamkan. Sing sapa wonge, barang siapa yang terus menerus mau berzikir yang seperti ini, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, Muhammad, baik siang maupun malam jikalau kau melakukan zikir koyok ngeten iki ya napa, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, kegelapan yang menggelapi hati kita, perkara sing batalno ati gak iso ketemu Gusti Allah, perkara sing ngalangi perkara ruh dengan Allah ini Allah hapus dengan cara dinyalakanlah nur ma'rifat. Akhirnya apa? An-nur, terang benderang. Logikanya jenengan nanti masuklah dalam kamar rumah sampean, matikan lampu, jenengan tetap meleo, ketinggal tah sesuatu di depan jenengan? Gak akan. Lawong garwa sampean meger-meger ning amben, sampean tetap boten kelihatan, tidak bisa melihat. Padahal mata itu tidak terpejam, mata itu melek, nggak kelihatan. Tapi ketika saat sekali sampai petek lampu nur itu datang, saat itu juga, detik itu juga kegelapan langsung hilang. Itu laksana secara logika itu Pak. Allah itu bagi kita merasa gaib. Dikatakan gaib, mana nyata wujudnya tidak tahu, karena hati kita dalam kegelapan. Kalau kita punya jabatan pasti isok mikir, oh tinggal 3 tahun 4 tahun saya pensiun, saya 2027 pensiun. Bisa dihitung kalau mati. Lalu pernah kita ngitung? Tak, apalagi keadaan sehat. Oh si sampai ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian datang itu tidak mesti nunggu tua, tidak mesti kita harus sakit, nggak mesti. Jikalau itu datang tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Tapi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, beruntung orang-orang yang di dunia ini sebelum meninggal dia sudah bercinta dengan Allah. Tandanya fi sholatihim khashi'un, sholatnya khusyuk. Berarti bisa disimpulkan nek jenengan sholat kok yo eling perkara telu wau,
berarti jenengan dereng ketemu bercinta dateng Gusti Allah. Yes. Sederhana tau nih, sederhana. Sing sapa wonge tatkalane waktu sholat dia bisa munajat bertemu Allah, maka di luar aktivitas sholat pun dia akan mudah bertemu Allah. Sederhana kuncinya. Berarti biang kerok yang menutupi hati kita pada Allah adalah hubbus sahawah. Pun titik. Sehingga yang kita cintai itu fata morgana. Yang kita cintai selain Allah itu cinta yang tidak sejati. Bukti kalau nggak percaya, ibu bapak dulu itu pernah waktu pacaran itu mengatakan, cintaku itu sehidup semati. Muniku nipu. Ayo sampean lihat garwan jenengan, istri sampean meninggal, kadang-kadang belum habis selamatannya sudah cari lagi. Ayo ngomong enggak wong lanang nek tak jotosi. Kadang-kadang kita itu istri kita masih meger-meger, tahu meger-meger nggih? Sehat dan sebagainya. Kita sebagai orang laki-laki usik menoleh wanita lain kok. Duh, iki laki-laki loh ya. Makanya laki-laki wajar kalau mata keranjang. Wis aku nono gak saya gak jenengan sedoyo. Kecuali lah ini kecuali yang dicontohnya baginda Rasul. Apa? Perintah Allah, bukan perintah nafsu, perintah Allah. Jenengan kalau betul-betul perintah Allah nek miturut apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi, nggak ada masalah. Samarku munggai alasan, Bu, anak yatim kita tolong, Pak wis gak ono, ninggalno anak loro sakno golek pangan, ayo digoreni sa ibu ya apa. Alasan kadang-kadang ya. Mana letaknya kalau itu karena perintah Allah? Karena Allah. Itu dalam hati jenengan sudah tidak memandang loh ya, bahwasanya apa yang terjadi kehendak dan berupa kehendak dan sesuatu yang dikehendaki, hati jenengan sudah terputus dengan hal-hal yang berkenaan dengan makhluk. Itu kalau masih memandang makhluknya karena yatim, rondo, orang duweni penghasilan, itu karena nafsu. Kadang-kadang kita nikah karena melihat jandanya itu, nggih ngapunten kang kathah nggih ya, karena kekayaan. Nah ini nafsu jelas. Kalau karena Allah beda lagi. Bon, ini kok belakrak tutup gunanya apa itu? Ngapunten, estu ngapunten. Terus sekarang gimana caranya?
hal-hal yang bersifatkan membatalkan ainul basiroh jenengan ketika bersaksi datang Allah itu lenyap. Bagaimana caranya sesuatu yang menghalangi ainul basiroh jenengan kali kula ketika saat bersaksi pada Allah wujudnya itu penghalang ini lenyap. Ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh talamid ketika saat khalwat atau ketika saat uzlah. Di setiap saat dan waktu itu terjadi. Sederhana sebetulnya itu. Kalau kita buka di makalah kitab Al-Hikam, beliau dawuh ngeten, idfin mendemoh sirah wujudaka ing wujud sirah sebagai makhluk fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul. Lenyapkanlah tenggelamkanlah, kuburkanlah wujud keakuan dirimu sebagai makhluk di bumi atau di alam kefanaan. Di alam kefanaan caranya ya napa pun kula tangklet dateng jenengan dalu niki, kita semua yang hadir atau yang mendengarkan di luar sebagai makhluk asale wujud napa mboten? Mboten nggih? Kita manusia asal muasalnya iku ra ono, tidak wujud. Lah wujud jenengan kali kula iki sebab diwujudkan sing wujud yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dong nggih? Oke, kula terusaken. Inilah proses innalillahi. Lah sekarang jenengan dikatakan mendem jero di bumi khumul, mengubur wujud keakuan kita sebagai manusia. Carane Anda harus wa inna ilaihi raji'un. Ampun diartikan jenengan dipateni terus dikubur ning bumi niki mboten. Bukan niku maksudnya. Iku nanti kalau sudah waktunya jenengan jasad roh ini sudah tinggalkan alam dunia. Lah ini perintah ketika saat kita masih di dunia kok. Jenengan kedah kembali ke asal muasal kita. Tidak ada. Bapak Ibu, ningati sampen iki rumangsa wujud kita itu krono karena hati kita telah ditiupi oleh nafsu supaya ngaku-ngaku wujud. Itu loh persoalan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan persoalan awal sumbernya dari itu, Pak. Sebab ketika dalam hati kita sudah merasa bahwasanya kita makhluk itu mempunyai sifat wujud, otomatis kita akan mengakui segala aktivitas kita itu kita, sumbernya dari kita. Enggak mungkin dalam hati bisa sadar kalau sumbernya perilaku iku sangka Gusti Allah, dari Allah, enggak mungkin. Padahal kita sudah jelas-jelas diingatkan Allah lewat hadis sahih, la haula wala quwata illa billah. Makhluk siapapun itu enggak punya
daya upaya untuk bisa melakukan ini, menghindari ini, nggak ada. Kekuatan untuk melakukan ibadah yang nggak ada. Semua itu jikalau terjadi semata-mata illa billah, sangka Gusti Allah. Berhubung kita tidak tahu bahwasanya Allah di dalam dan di luar diri kita wujudnya, itulah akhirnya kita lupa, lalai kalau semua peran yang muncul dalam diri kita sumber dari hidup, justru kita ngakoni dari kita sendiri. Otomatis. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk. Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul dalam diri kita itu atas geraknya Gusti Allah. Berarti makhluk oleh isok gerak sederhana nih sebab digerakke dening Gusti Allah. Lah Allah wujude eneng ning awak sampean dhewe sing tak sebut ya kuwi urip kang sejati. Saged nyambung? Jadi carane sampean bisa kembali ke asal niku, sampean harus meniadakan keakuan sampean, rasa keakuan sampean kali kula sebagai makhluk yang wujud. Wis bingung, sampean sik kegandolan oleh bingung, kegandolan rumangsa wujud niki lho, wujud kita iku lho, kuncinya ada di situ. Lah untuk bisanya sampean iku tidak kegandolan dengan rumangsa wujud kita, Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 54, Faktulu anfusakum. Wis ben total jendral patenono dirimu, patenono. Apakah yang dimaksud jenengan bunuh diri? Bukan. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing keakuanmu makhluk. Terus cara untuk meniadakan keakuan sampean kali kula niki dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Pak. Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanuhu, iling-iling wong sing do iman menyang Gusti Allah bahwasanya kabeh wujud iku wujude Allah. Selain Allah tidak punya sifat wujud. Ulguru sadaro, ilingo dikira sira kabeh dik Allaha ing Gusti Allah, dikongkon dikir yang bagaimana, disuruh dikir yang bagaimana, dzikron katsiron niki lho. Dzikron katsiron ini kalau kita kembalikan di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani itu menyebut dzikir khafi al nasik saged ta nggih pun boten saged nasik dawa boten pun kersane al khauf niki dikire kalau kita di dalam membahas kitab Sirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Jilani, yaiku dzikir bila ismin waswarin wakalamin au walafdin, dzikir yang sudah tidak mengucap nama baik di dalam lesan maupun hati.
Yiku dzikir yang bisa memfanakan rasa keakuan jenengan kali kula yang wujud. Beliau dawuh ikulah dzikir kesunyian. Kalau kita masuk di dalam kitab Al-Hikam itulah Al-Hikam ikut disebut dzikir 3 tahap. Dalam Al-Hikam disebut su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Intine dzikir yang tidak menyebut terhadap nama baik secara bil lisan ataupun bil qalbi, cara lisan maupun hati sudah tidak mengucap Allah, tidak. Terus su'aul basirah itulah pertama dzikir dengan rasa. Sebab di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Inilah kesunyian. Sunyi dari apa? Dari perkara-perkara selain wujudi Allah. Nggak ada di situ. Terus caranya prakteknya yuk nopo? Cara kita praktek bagaimana? Tolong dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 191. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Boleh ikut dilakukan ketika jenengan keadaan berdiri, duduk atau berbaring secara fisik jasad. Lah ruhaniah jenengan ini harus merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup di dalam diri jenengan yang menggerakkan seluruh jasad tubuh panjenengan. Telinga bisa mendengar karena Allah, mata bisa melihat, lisan bisa berucap, hidung bisa menghirup, nafas keluar. Di situ Allah yang berperan, Allah yang melakukan. Hati jenengan tugasnya namung merasakan, meyakinkan, mengimani yang berperan sedoyo adalah Allah. Itu cara pertama, disebut su'aul basirah. Yang kedua, jikalau ini terus menerus Anda lakukan, baik ketika berdiri dalam hal apapun, duduk dalam hal apapun, berbaring dalam hal apapun, jikalau dzikir ini terus sampeyan asah lakukan, qiyamau dzikron katsiron itu, maka lampune makrifat dalam hati jenengan mesti Allah nyalakan. Gak ada insya Allah, mesti ada ayat yang menerangkan. Ada Al-Baqarah 257, buka. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sebelum kita berzikir seperti ini, keadaan hati jenengan kali kula di mata Allah itu gelap, Pak. Sebab dipenuhi cinta terhadap selain Allah. Nikah dapat setengah tahun, karena itu pacar, Pak, ditinggal mati. Aduh, sampak mayit iki arepe didusi mboten angsal, diambungi ae. Kang Mas, sampean kok tinggal kula meteng. Sampak tiang kampung itu, Pak, mohon maaf,
ngedusi ambek banyu adem mboten angsal, kudu digodhogno banyu anget, cek mboten katukan garwa kula kawodhokno. Baru-baru ini terjadi mboten viral tapi terjadi sak baratnya mana ini Putih Ngawi Madiun wis pokoknya barat malih terjadi. Jadi garwane sing jaler niku sedo Pak, kadung cintane terlalu, dia nggak sadar kalau semua itu pasti ada perpisah. Sedo mboten asal dikubur, diambungi terus, stres. Lapo Bu sampean bingung-bingung wong lanang gak sitok cara gedekno ati ngoten lho gitu, cara gedekno ati itu saking besarnya cintane akhirnya stres. Sampean pingin koyok ngono lak mboten toh los mawon, gak usah pikiran cekak, ati iku gak usah cetek-cetek sing jero garwa sedo nek Gusti Allah maringi maneh diterima ngoten mawon beres. Betul ngoten lah. Nah, daripada sampean sutris, iya, anak meninggal dipikir ngeluh stres, dunya brono sampean diringkes Allah stres. Kok ono Bang Haji Roma Irama tak kangen suruh nyanyi stres ya. Itu disebabkan terlalu tingginya cinta kita pada selain Allah. Ini persoalannya. Padahal Allah dawuh dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Pertama kali sing sampeyan kali kula yang kita bangun adalah bangun ukhrawi, bangun roh langsung datang Gusti Allah, terhadap Allah. Itu namanya darul akhirah. Wabtagilan do, mendapatkanlah kamu sekalian fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah, nganugrahake opo darul akhirah ing negeri akhirat, yaitu hubungan langsung ruh dengan Allah. Setelah ini terbangun, walatan sanasibaka minad dunya, ya jangan sampai kau lupakan bagiamu di dunia, hubunganmu terhadap anak, istri, sandang pangan lan sapi turute. Paham nggih? Kalau dawe siapa itu W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau tidak begitu stres Pak, itu stres. Contoh lagi dadekake stres kita, Syiah punya pengikut, dihormati masyarakat, pengikuti ribuan. Ya Allah Pak, Gusti Allah njukuk kehormatan pengikut, diodik didik ae, dipundhut didik kehormatan, dijatuhkan dalam perbuatan nista, akhirnya diketahui oleh seluruh umat akhirnya ngalih mencampakkan jenengan. Stres mboten? Stres. Ini akibat kalau kita itu belum menjalin hubungan langsung hati pada Allah tentang cinta. Niki. Oleh sebab itu dalam tausiah malam hari ini, jalinlah hatimu
sekarang hubungan cinta kepada Allah dan tidak meninggalkan, mohon maaf, secara jasmani cintamu pada selain Allah. Terus piye carane? Itu tadi untuk menghilangkan penghalang hati dengan Allah, jenengan harus kholwat, harus dzikir terus menerus. Itu caranya Pak. Kalau tidak lewat jalan ini, mohal jenengan bisa untuk dikatakan bercinta pada Allah. Allah dawuh di dalam satu ayat 31 surat Ali Imran. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kau ingin mencintai Allah dengan benar, mengadakan hubungan cinta langsung pada Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad. Bagaimana caranya Muhammad berhubungan cinta pada Allah? Fattabi'uni, kata Kanjeng Nabi, ikuti aku. Mengikuti yang bagaimana kita pada Kanjeng Nabi? Mohon maaf loh Pak, saya bicara apa adanya. Jenengan terima wahai umat Islam khususnya sedunia atau tidak, itu bukan urusanku. Ternyata kita umat Kanjeng Nabi Muhammad hanya meniru perilaku dohiriyah saja, jasmani yaitu syariat, sementara perilaku rohaniyah Rasulullah tidak pernah kita tiru. Itulah perilaku hakikat. Padahal kesempurnaan Islam di makrifat jalannya lewat hakikat. Kalau thariqah itu otomatis semua nama-nama aktivitas, contoh sholat, aktivitas dahar, aktivitas kerja, niku thariqah, iku jalan yang Allah siapkan untuk bertemu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dan menjalin cinta pada Allah di setiap thariqah, sementara kita tidak mau masuk di dalam pengajaran hakikat? Padahal ajaran hakikat inilah cara untuk Anda mendapatkan restu langsung dari Allah, yang disebut tali wasilah langsung datang Allah untuk menuju makrifat bertemu Allah. Itu kita tolak, ya nggak bisa. Jujur mawon saya katakan dengan berat hati, umat Islam khususnya sedunia kebanyakan itu hanya mencontoh syariat Kanjeng Nabi saja, tidak mau hakikatnya, tauhidnya pun titik. Adakah Kanjeng Nabi juga berlaku hakikat, berlaku tauhid? Adakah di Quran menjelaskan hal itu? Nek kurang percaya, buka dalam surat Al-Anbiya ayat 87 dan 25. Tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Jikalau Rasulullah tidak berlaku tentang hakikat menuju makrifat dan juga tidak mengajarkan hal ini, gak mungkin Allah akan menurunkan surat Al-Anbiya ayat 87 dan 25. Gak mungkin. Sebab ketika setiap ayat yang turun itu mesti ada asbabun nuzul, sebab-sebab mengapa diturunkan. Jenengan disuruh dahar, iku sebabin jenengan lapar. Jenengan disuruh, diperintah Allah untuk, mohon maaf, sholat, iku sebab sampai telar sering meninggalkan Allah.
meninggalkan Allah. Coba sih si atak celuke lewat sholat, gelem mau nggak nemui aku. Secara fisik dilakukan sholat, tapi ruhaniah mana ketemu Allah? Berarti tidak bisa, karena terhalang oleh hubus syahwah ini tadi Pak. Yang hubus syahwah itu isinya adalah masyaallah, perkara-perkara selain Allah, sehingga jok heran waktu sholat ati awak dhewe eling sak liyane Gusti Allah. Nah, niki fakta lho Pak, fakta, kenyataan hati kita seperti itu. Makanya di dalam surat Ali Imran 31 itu istifhamnya, pertanyaannya, syaratnya itu ditanyakan mengikuti datang jenengan yang bagaimana ya Rasul. Kok umpomo ayat iku disarah, kalau boleh disarah, sebetulnya boleh ada sarahnya matan atau sarahnya tafsir, itu disebut tafsir. Al-Quran itu mungkok sampai buka nongone Al-Quranul Qadim, ketemu apa ternyata jenengan disuruh ngikuti tidak hanya bisyariati fakot, ndak, tetapi juga ma'al hakikati, supaya jenengan ila ma'rifatillah, supaya bisa ketemu Gusti Allah sak ma'rifate, sak hakikate, supaya bisa ma'rifat. Niki carane. Makanya saya menyerukan sudah 24 tahun ini bersikukuh saya sampaikan di tengah-tengah umat, urusan sadar gak sadar, urusan diterima gak diterima, itu bukan urusan saya. Saya wanita taruhan Pak, wanita taruhan, berani taruhan saya, apapun taruhannya terserah. Gini, ada dua, jikalau kita menolak ajaran Rasulullah yang dari Allah di jalur dinu tauhid, ya dah sugiyo koyo opo jenengan, duwe bojo ayu ganteng koyo opo jenengan, punya jabatan dukuro koyo opo jenengan, gak akan pernah hatimu menemukan sejatine ketentramane hati, ketentramane jiwa, gak mungkin. Justru jenengan akan takut kehilangan istri yang cantik, suami yang gagah. Gak percaya? Garwa sampean budal mancing ngono ae, bingung, jangan-jangan semaya nambah rondo kempling, lo bingung lo ning omah, ketakutan. Sama istri sampean berangkat nang pasar, tak terno ae Dik, padahal enak-enak turun ning omah. Masalah takut dilirik uang, terus kenalan, terus ngeliyo lah, ketakutan toh. Oke, nyun sewu, sugiyo koyo apa jenengan mesti takut jatuh miskin. Ya tenan Pak, bisnis sudah dirancang, sudah menjadi benar, antara output dan inputnya itu lebih besar inputnya, wah, omsetnya akhirnya lebih besar. Waduh, saya suwe setiap bulan sampean labane tok niku pinten 100 yuto, cinten nyambut gawe sak wulan 100 yuto badine wonten nah, wonten ngingu tuyul nggih. Itu loh, kita mesti akan takut kehilangan harta benda, akan takut jatuh miskin. Yang punya jabatan, mohon maaf, mulai tingkatan kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, DPR, sampean takoki
yang dia takutkan adalah kehilangan jabatan. Lungke. Berarti takutnya kehilangan jabatan itu bentuk kalau hati kita tidak ada rasa kenyamanan jiwa yang hakiki. Sifatnya hanya sementara. Padahal jikalau dipisahkan Allah ada dua hal, bisa-pisahnya karena mati, bisa-pisahnya karena hidup. Artinya si urip iki wis masane habis, terus kita jabatan hilang. Jangan dikira yang sudah disebut Romo Yai, mohon maaf, bukan berarti saya nggak punya toto kromo, ndak. Mohon izin, siapapun kita punya titel kehormatan dari masyarakat sebab kealiman kita, pasti kita takut kehilangan pengikut, kita takut kehilangan status kealiman kita. Nah, bentuk itu merupakan salah satu tanda kalau jiwa kita belum menemukan ketentraman, kedamaian hati yang hakiki. Ya Allah Pak, ternyata jawabannya adalah ketentraman jiwa yang sungguh-sungguh abadi adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, di situ Qur'ane dawuh bertemu Allah. Olehnya bisa bertemu karena jenengan berzikir. Bukan zikir di lisan itu, bukan zikir yang diucapkan di hati yang kita sebut zikir siri, bukan. Itulah wahuwa adzikru bisiril asrar, zikir kesunyian, zikir iku sadar kalau kita itu makhluk siapapun itu laksana seperti wayang kulit. Udah sadar semua itu sing berperan hanyalah urip. Nah, itulah yang dimaksud zikir. Yang dimaksud zikir itu di situ Bapak Ibu. Ini yang harus jenengan kali kula tanamkan. Sing sapa wonge, barang siapa yang terus menerus mau berzikir yang seperti ini, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, Muhammad, baik siang maupun malam jikalau kau melakukan zikir koyok ngeten iki ya napa, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, kegelapan yang menggelapi hati kita, perkara sing batalno ati gak isok ketemu Gusti Allah, perkara sing ngalangi perkara ruh dengan Allah ini Allah hapus dengan cara dinyalakanlah nur ma'rifat. Akhirnya apa? An-nur, terang benerang. Logikanya jenengan nanti masuklah dalam kamar rumah sampean, matikan lampu, jenengan tetap meleo, ketinggal tah sesuatu di depan jenengan? Gak akan. Lawong garwa sampean meger-meger ning amben, sampean tetap boten kelihatan, tidak bisa melihat. Padahal mata itu tidak terpejam, mata itu melek, nggak kelihatan. Tapi ketika saat sekali sampai petek lampu nur itu datang, saat itu juga, detik itu juga kegelapan langsung hilang. Itu laksana secara logika itu Pak. Allah itu bagi kita merasa gaib. Dikatakan gaib, mana nyata wujudnya tidak tahu, karena hati kita dalam kegelapan. Kalau nur makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati jenengan, pasti yang menggelapkan hati jenengan yang disebut al-kaunu zulmatun ay adamun,
makhluk selain Allah disebut makhluk, itu nanti di pandangan hati sampai wujudnya sirno semuanya, akhirnya yang nyata wujudnya Allah pun ini. Jadi tak simpulke, siapapun kita tidak akan pernah nyoto wujudnya Allah dikarenakan nur makrifat tidak dinyalakan Allah, sebab ati sampean kali kula bercinta pada selain Allah justru akan menjadi gelap sampai kapanpun. Jenengan kali kula pasti akan buta terhadap Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Dan barang siapa saat ketika hatinya sudah Allah hapuskan selain Allahnya yang menggelapkan hati ini, dengan cara nur makrifat Allah nyalakan, olehnya Allah menyalakan disebabkan jenengan ini terus menerus berzikir, maka yang nyata dalam diri Anda wujud itu nyata wujudnya Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, lebih-lebih sampean setelah meninggalkan dunia. Itu tertuang di dalam surat Al-Isra ayat 72. Al-Isra 72. Terus sekarang saya kembalikan terhadap jenengan, pilih yang mana dari Rosi Vetivera, kamu pilih yang mana? Tapi Vetivera itu milih yang tengah. Kafitu ala sholawati wassolatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Tengah-tengah itu syariat yo hakikat. Monggo, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, jawabannya di dalam surat Ali Imran 31, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Tondo-tondo kalau jenengan ati sampai roh sampai dadi kekasih Allah, ini Allah jelaskan di dalam surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah niki tondo-tondo nih, jenengan iki umpama sugih gak wedi kelangan sugih, karena sampean sudah menganggap semua milik Allah. Jenengan duwe bojo wayu yo gak wedi kelangan bojo sampean gagah dhuwur ganteng, irunge mancung ya toh, nek melaku koyo Arjuna metekel gitu. Sampai gak akan takut kehilangan jikalau suatu saat Allah pisahkan, karena sampai yakin semua itu milik Allah. Jenengan yang ngoten punya anak, punya jabatan, punya apapun, tidak akan takut kehilangan itu semuanya, karena Anda sudah yakin, hakul yakin kalau semua itu milik Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib, dari jagat timur sampai jagat barat, makhluk siapapun itu milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi, kagungane Gusti Allah Rabbil alamin, kang mengerani wong alam kabeh. Begitu. Los akhiri uripe los ngaten los. Siapa mereka ini yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina rupa wong akeh amanu jatuhe iman iku mau sudah ihsan. Imannya sudah ihsan, bukan iman aja Islam, iman ihsan, iman sing bener. Iman yang sudah betul, iman yang sudah betul adalah antak budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika jenengan beraktivitas apapun, melakukan thariqah apapun, hati jenengan
nyun sewu, seakan-akan Anda itu melihat wujudnya Allah. Pak ilam takun, apabila belum bisa melihat wujudnya Allah, maka di dalam hati sampean akan terasa kalau jenengan selalu dilihat oleh Allah. Artinya jenengan sudah merasa gerak sampean iki sumber gerak Gusti, sudah enggak ngaku-ngaku gerak, bisa gerak sendiri enggak. Ini proses, iki ihsan. Wa kanu lan ono sapa alladzina iku ya takun, disebut wong sing bertakwa. Gini ki wau. Sekarang saya kembalikan terhadap jenengan momen dalu ini, momen malam ini. Mohon maaf jikalau kami tausiah tidak terlalu lama, jam-jaman seperti biasanya. Sampean kasih maklum karena kami waktu hanya untuk, tidak ada waktu kecuali untuk menulis. Jadi saya masih ada tugas, tidak ada waktu hanya kecuali untuk menulis. Sing penting ngaji iki judule apa, paham, ngerti, wis dilakoni. Wis sak mampu panjenengan oleh lakoni. Cuman satu saja pesan saya, ilmu sudah Allah kasihkan, pemahaman sudah Allah kehendaki, itu anugerah. Sekarang laksanakan, jangan menunggu waktu esok tiba. Sekarang lakukan, besok ya begitu. Jangan menunggu kesempatan yang akan datang, jangan. Sebab sak kumprung-kumprunge wong yaiku wong sing paling kumprung ketika saat mau menghadap dan bertemu Allah untuk bercinta, nunggu waktu longgar. Iki sak kumprung-kumprunge wong sing paling kumprung. Apa bahasa Indonesia ini kumprung, Pak? Teledor ya, teledor. Sak teledor-teledornya orang yang paling teledor adalah orang yang tidak mau memanfaatkan waktu yang Allah berikan saat ini. Dia malah menunggu waktu besok kalau sudah senggang. Pak, umur iku gak mesti estu. Walaupun ono waktu senggang, belum tentu jenengan iki purun untuk berzikir. Makanya zikir ini boleh dilakukan, mohon maaf ya, dalam kondisi apapun. Ibu-ibu waktu haid boleh, waktu jenengan lebih-lebih waktu babaran. Tahu babaran? Dulu Pak, ada orang di desa saya itu lahirannya misuh-misuh. Saya tahu sendiri karena orang tua saya itu dukun bayi dulu itu. Kalau masih kecil, saya yang disuruh untuk ngantar dengan sepeda kledek itu. Ngoten niku kula mboten mantuk. Kula dengan mantuk alek mbok, kula mboten purun sehingga tak rungono apa sih ndrenging niki nangis. Musuhe cetha Pak. Mbok niat. Gara-gara bapake loro pisan iki ae. Bu njane sakit to Bu niku Bu. Nek kuat niku nggih to. Nek loro lah kok njaluk maneh minta lagi. Sampai dia anak 3 piyambake niku tembean niku. Nggih, tembean. Anak pertama niku kula nggih. Kula niku waktune mantun duhur. Jadi kula terno terus kula mboten mantuk, apa sih rawame tibake orang wat babaran. Nangis. Cara pitik tembe. Nggih ngoten iki misuwe. Moh maneh ndelalah kok sampai sakniki duwe anak telu. Ngoten niku kula guyoni, Dik, eling sampean iku waktu ngono
Gus jenengan si iling-iling nggih. Karena masih ada hubungan kerabat kali kula. Kalau guyon. Tapi sing jaler sampun sedo, kanten sing estri. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi zikir itu bisa jenengan lakukan keadaan apapun. Kalau Ali Imran 191 boleh dengan berdiri dalam hal berdiri jenengan kerja, berdiri dalam keadaan sholat, berdiri apapun monggo. Waqu'udan keadaan duduk jenengan tahlil keadaan duduk nyantai, keadaan apa terserah. Keadaan duduk kerja monggo. Wa ala junubihim keadaan berbaring leyeh-leyeh sambil nonton TV, sambil ngrungokno YouTube, sambil jenengan iki tidur saged. Jadi tidak terbatas waktu dan tempat. Ibu head pun angsal. Lebih baik jenengan berzikirlah waktu jenengan iki babaran saat wat iku sampean zikir sambungno langsung dateng Gusti Allah. Lebih baik seperti ini daripada jenengan mesuh lah kita ya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah, kesimpulannya cara untuk jenengan bercinta pada Allah ikuti Rasulullah, ojo syariati tok sak hakikati sekalian. Jangan hanya meniru syariat itu sebab syariat itu buat mendidik jasmani, ikutilah pendidikan Rasulullah hakikat ya ikuti tauhid supaya kanggo didik rohani sampean supaya bisa betul-betul menyembah dengan benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sebelum kita tutup doa tetap saya kasih waktu pertanyaan Bapak 3 Ibu 3. Nawi ada yang tanya kami persilakan.